saya dan mungkin masyarakat khususnya ya, kalau bepergian satu siapkan bahwa kondisi kita itu memang sehat, benar-benar sehat. Terus selalu baca informasi yang ada apa saja yang harus kita bawa. Terus dipenuhi lagi syarat-syarat, contoh mungkin hand sanitizer, masker, mungkin disediakan. Terus apapun lah yang kira-kira mendukung perjalanan. Sebagainya, bagaimana teknis di lapangan itu? Ya. Jadi pada dasarnya saat ini KKP itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di bandara. Ada dari otorita bandara, ada dari general manager dan para airline, mungkin keamanan, dan sebagainya. Untuk proses saat ini kalau orang mau melakukan keberangkatan, itu pada dasarnya pertama dia harus punya aplikasi Peduli Lindungi. Di dalam aplikasi Peduli Lindungi, orang yang mau berangkat itu harus mengisi aplikasi yang namanya Electronic Health Card. Jadi kalau orang mau berangkat dulu, mau berangkat dari manapun, dari salah satunya dari Lampung mau keluar lah, ini sebagai contoh, harus mengisi aplikasi itu. Kalau dinyatakan tadi dia udah vaksin yang ketiga hijau, ya nggak masalah. Tapi kalau dia vaksinasi kedua, dia masih merah, serahkan ke airline nanti menyerahkan lagi ke KKP. Nanti mau butuh apa yang akan ini kurang apa kok saya merah lah, mungkin nanti bisa koordinasi dengan KKP. Nanti KKP mungkin akan menunjukkan, oh ini contoh, Anda ini belum vaksin ketiga, jadi harus dilakukan RDT antigen. Nah, nanti KKP akan menunjukkan, oh di sana loh ada klinik yang mungkin nanti Anda bisa melakukan RDT antigen. Setelah dilakukan RDT antigen, baru divalidasi ke kantor kesehatan pelabuhan. Nah, nanti baru, orang ini layak untuk melakukan penerbangan. Jadi silahkan. Itu yang keberangkatan. Yang kedatangan, KKP tetap melakukan pengawasan. Kita bisa waktu keberangkatan kita mengawasi orang yang datang itu bagaimana, apakah suhunya lebih dari 38 derajat Celcius atau ada tanda-tanda sakit lah. Itu kalau ada tanda-tanda orang yang sakit mungkin membahayakan kesehatan kita lah, KKP tugasnya disuruh nanti akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Ya. Jadi ketika misalnya Pak di lapangan ada masalah, ini masyarakat ngeyel Pak, beliau baru vaksin dosis 1 atau baru dosis 2 merasa udah bisa kok, udah saya nggak merasa sakit dan lain sebagainya. Itu bagaimana tuh Pak kalau situasinya begitu? Jadi KKP sekali lagi sebagai regulator, sebagai bagian penegakan hukum dalam masalah kesehatan. Kalau ada orang yang seperti itu, sering kita jumpai seperti itu, kami saudaranya ini bawa nama mungkin pejabat tertentu atau siapapun pemangku kebijakan di negeri ini, ya kita dengan bijaksana, Pak, Bapak, Ibu, ini kita ada surat edaran dari Dirjen, dari kementerian seperti ini. Harus kita lakukan adalah Bapak mematuhi aturan yang seperti ini. Contoh kalau baru 1 kali ya Bapak harus melakukan PCR paling nggak 3 kali 24 jam. Silakan ada tempat yang untuk bisa melakukan pelayanan PCR di situ. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan itu, baru nanti kalau syarat yang ditentukan sudah ada, silakan Bapak untuk bisa melanjutkan perjalanan. Ya, seperti itu KKP itu. Ini mungkin Pak sebagai sedikit kita himbauan pada masyarakat. Kan nanti mungkin banyak masyarakat yang punya stigma atau pandangan, nggak apa-apa, saya datang aja mungkin nanti di bandara akan ada vaksinasi. Nah itu bagaimana tuh Pak untuk masyarakat secara umumnya? Ya itu sebetulnya itu gini loh. Saat ini kan kondisi pandemi, syarat orang berpergian itu paling nggak dia harus pertama sehat. Sehat dulu ya. Yang kedua, dia kalau bisa jangan gaptek lah. Paling nggak dia harus memantau. Kalau saya mau pergi, orang itu harus mempersiapkan. Saya itu mau kemana? Syaratnya itu apa saja? Itu harus siap, harus kita siapkan. Sekarang udah era digitalisasi, jadi semua informasi terbuka, ada televisi, ada internet, ada apapun, itu bisa dilihat. Jadi jangan sampai nanti kita di jalan menemui masalah. Sekarang peraturan mungkin kita selalu berubah-ubah, surat edaran itu selalu bergonta-ganti. Makanya sebagai masyarakat sebelum melakukan perjalanan, contoh mau beli tiket untuk udara, tanyalah ke agen tiketnya, ini syarat saya mau terbang apa saja kira-kira yang harus dipenuhi. Jadi jangan sampai nanti setelah beli tiket nanti syarat-syarat yang lain belum siap, nanti malah bingung lagi, ribut lagi. Nanti ribut lagi. Karena kalau sekarang masalah ini berurusan dengan hukum, ya kita semuanya marah-marah di bandara, ya kita urusnya serahkan saja ke petugas keamanan ada, nanti malah
urusannya tambah panjang kan, Bapak Ibu mau bepergian akhirnya malah jadi masalah. Jadi ya kita sama-sama lah, kita sebagai pelayan masyarakat menegakkan hukum aturan supaya pandemi ini lekas selesai, dan sebagai masyarakat yang mau melakukan perjalanan harus dipersiapkan. Karena sudah ada aturan yang mengatur untuk hal tersebut. Sebagai masyarakat harus mematuhi aturan dari undang-undang dan negara yang ada di Indonesia. Mereka ya. Karena kita sebagai petugas pun tidak ada tanda kutip menghambat dan lain sebagainya, Pak. Ya. Justru kemauannya malah seperti bagaimana? Ya, kalau bisa dipermudah ngapain kita persulit? Petugas itu kan hanya melaksanakan surat edaran yang ada. Kita tidak akan mempersulit. Kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit? Kita tidak akan mempersulit. Makanya sebagai masyarakat yang mau melakukan perjalanan, Ikro, selalu baca informasi. Jangan selalu nggak tahu, nggak bisa seperti ini, zaman era digitalisasi. Itu mungkin itu ya. Supaya pandemi lekas selesai. Pesan terakhirnya mungkin, Pak. Pesan kita untuk diri saya sendiri terutama ya, dan keluarga saya dan mungkin masyarakat khususnya ya. Kalau bepergian, satu, siapkan bahwa kondisi kita itu memang sehat, benar-benar sehat. Terus selalu baca informasi yang ada, apa saja yang harus kita bawa. Terus dipenuhi lagi syarat-syarat, contoh mungkin hand sanitizer, masker, mungkin disediakan, terus apapun lah yang kira-kira mendukung perjalananku. Satu lagi, saat ini ada himbauan juga di SE ini. Kalau melakukan perjalanan kita ya paling nggak boleh melakukan kontak ngomong bicara lah. Bicara kan untuk jadi silent. Ya, terutama perjalanan untuk udara di bawah 2 jam lah. Ya dikurangi lah ya, kalau mungkin silent sama sekali juga nggak mungkin, kayak orang bisu nggak mungkin. Ya coba dikurangi, karena apa? Resiko itu pemerintah itu mudah memberikan kemudahan orang bisa melakukan perjalanan, tapi mohon itu syarat-syarat untuk mencegah terjadi penularan penyakit dikurangin. Untuk makanan itu juga kan ada aturannya di sini bahwa kalau bisa di bawah 2 jam dikurang, kecuali obat-obatan. Yang orang kalau tidak minum obat itu nanti akan sakit lah, itu harus mungkin itu, Pak. Oke. Jadi intinya untuk masyarakat secara umum, dengan adanya surat edaran terbaru ini, apalagi khususnya mengarah kepada pelaku perjalanan dalam negeri, harus dipersiapkan dari awal ya, Pak, dari rumah ya. Betul sekali. Mulai dari vaksinasinya, kelengkapan bepergian dan lain sebagainya, supaya ketika niatnya kita bersilaturahmi di bulan Ramadan atau di masa mudik itu juga diberikan lancaran dan juga kesehatan ya, Pak ya. Ya, betul. Dan tidak menular di kampung yang akan dituju itu. Itu yang ditakutkan ya, Pak. Ya, itu. Meminimalisir lah. Ya, begitu mungkin masyarakat atau healthy people sekalian yang dapat kita ambil dan juga dapat kita petik saripati dari obrolan kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian sedikit obrolan kita hari ini. Kita bawa bareng-bareng ke kamera. Kita salam sehat. Oke. 1, 2, 3. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah.